Nggak nyebut nama. Ya udah tahu, udah ada rumor-rumornya gitu di tim itu. Di Iya, tim itu iya, udah ada iya, rumor. iya. Cuman awalnya, masa sih Ricardinho gitu Iya, datang iya, ke iya, Indonesia iya, terus iya. main satu tim gitu kan. Cuman nggak tahu juga tiba-tiba proses beneran ternyata. Beneran ya. Bisik Futsal Indonesia. Halo pecinta futsal Indonesia, kembali lagi di Bisik, bicara futsal Indonesia dengan cara yang asik. Masih sama gua Doni Zola. Waduh, hari ini gue kedatangan seorang bintang tamu yang gue udah kenal, tahu bagaimana bakatnya itu dari gue saat gue megang Famos Mataram dan bertanding di Bandung. Lalu bisa dibilang perjalanan karirnya naik turun sampai akhirnya dipanggil timnas futsal Indonesia. Dan musim lalu atau musim ini putaran pertama mengalami penurunan sebetulnya. Tapi sebuah keajaiban datang pada saat dikontrak atau dipinjamkan ke Pendekar United dan bermain bersama Ricardinho. Subhan Faidasa. Subhan. Halo Bang. Halo. Aduh ya, kalau orang Bandung tuh halo Bang. Lemes. Iya, lemes ya gitu. Sundanya Sunda lemes ya. Karena bokap gue orang Bandung. Oh, orang Bandung. Orang Sindang Laya. Wih, dekat itu. Dekat di mana, Cuman Bang? Sindang Sari. Oh iya pokoknya agak pinggiran nih kita ya, agak-agak kota Bandung pinggiran. Bandung Timur lah. Bandung Timur ya Timur, masuknya ya. itu ya. Bandung Timur. Gimana Han, sehat? Alhamdulillah. Han, nggak banyak yang tahu tentang seorang Subhan Faidasa sebelum mungkin bermain di BTS. Oh iya. Bisa dibilang sebelum BTS tuh main di Sebelum BTS itu pertama Futsal Kota Bandung, terus ke Biang Bola, habis itu ke Black Steel. ya. Baru Waktu BTS. di Black Steel pun sebetulnya kan ada paket 1, paket 2 segala macam kan. Karena kan posisinya sama, ada Samuel Eko. Sebelum, kalau liga itu sebelum ada Samuel Eko. Oh, Samuel masih di Kancil. Oh, itu. masih di Kancil. Iya. Kancil Bebek ya. Berarti waktu di Black Steel tuh masih di Suban, Supaut, Beni sama Evan. Oke, berarti waktu zamannya Supaut sama Kritsada ya, Wan Kawe ya. Jadi nah itu pengalaman yang sangat luar biasa dan jarang-jarang sebetulnya pemain-pemain Bandung nih banyak yang potensial. Banyak Tapi emang yang berani untuk keluar zona nyamannya tuh nggak banyak. Gimana juga di Bandung tuh ada klub besar namanya Futsal Kota Bandung, walaupun saat ini sedang tidak ada di professional league ya gitu. Nah, ceritain dong pertama kali main futsal tuh gimana sih prosesnya? Kalau Suban itu dulu dari kecil itu dari SD ikut sekolah sepak bola SSB. Di mana SSB-nya? Uni. Putra Panjalu. Putra Panjalu ya. Oke. Man masuk sampai usia 15 itu sempat ikut seleksi Haornas Persib Ya. U15, Bang. Iya. Cuman di situ nggak masuk, ya namanya si anak muda 15 tahun nggak masuk, udahlah gitu. Oh, Cuman akhirnya pas SMP, SMA masuk ekskul futsal, malah nemu passionnya gitu, nemu happy-nya, senangnya di Tempatnya futsal. di sana Dan gitu. alhamdulillah ya bisa terus gitu sampai Di sepak bola sekarang. posisinya apa? Striker juga. Striker. Iya, Striker. striker. Berarti emang ofensif ya. Terus pas pada saat di futsal SMP mana tuh? SMP 14 Bandung. SMA-nya? 24 Bandung. Oh, 24 Bandung gitu. Karena kan ada beberapa SMA yang emang rutin Iya. juara ya di SMA Bandung ya, 16, 16 kayak ya, Ajis, betul. Persib Betul, Ajis, Abdul Aziz ya Iya. gitu. Nah, waktu SMP, SMA main futsal, itu udah ada posisi pivot. Oh enggak, itu Belum posisi ngerti angkor. ya? Iya. Oh, angkor. Angkor malah, tapi angkor yang suka tekuk shooting, Iya, gitu. iya. Terus pas suatu saat itu pas sudah kuliah, kampus saya uji coba sama tim futsal Kota Bandung Coach Panca. Mungkin Coach Panca lihat di situ, akhirnya Ditarik. di Liga Bandung ditarik dan disuruh udah kamu pivot aja gitu. Oh, kampus apa? Dulu sih? apa? Kampus apa? Ekuitas, stay Oh Equitas, iya. Memang salah satu kampus yang memang cukup inilah ya, ngasih beasiswa juga nggak sih? Oh enggak, Enggak kalau ya? pas Enggak ya? Suban enggak. Oh Uninu. Oh ya, sekarang tapi ngasih beasiswa ya? Sekarang ngasih. Cuman beasiswa. pas Suban belum. Iya. Lalu saat itu kan dipanggil sama Panca, terus Liga Bandung tadi ya, Bandung Iya. Futsal League kan. Iya, Bandung Apa Futsal. klubnya? Ada itu tim amatir namanya Dir FC. Dir. Iya, sebelumnya Suban ada di CA2, ada di Futsal 35. Iya, Cuman di CA2 sama Futsal 35 itu pemain-pemainnya senior-senior Bandung semua, yang kelas-kelas semua gitu, iya. Bang. Sedangkan Suban kan baru lulus SMA gitu, masih main. Jadi ada yang nawarin, "Udah main di Dir." Ya udah gitu, ikut di Dir gitu. Menit bermain juga penting ya, saat di usia terus muda penting. Ya alhamdulillah di Liga Bandungnya ya mungkin Coach Panca melihat Potensi. jadi ditarik ke Futsal Kota Bandung. Akhirnya debut di Liga Pro tuh tahun berapa? Tahun 2015, Bang. Oh berarti awal kompetisi pada saat di MNC ya?
Iya, Ya 2015. udah di MNC artinya udah ada liga siaran langsung ya. Iya, iya. Berarti Futsal Kota Bandung tuh di grup yang satu lagi ya. Waktu itu kan Coach Jonjol kan ada di grup yang Persija kan main di Oh, Makassar iya, sama iya, Surabaya. Persija. Kalau Bandung main di Bandung dan Bandung di Gor Citra sama di Jogja kalau nggak Jogja salah. ya, Iya, Jogja betul. Nah, itu debutnya tuh tahun 2015. Iya. Pemanggilan timnas? Pemanggilan timnas itu 2017 dari Biang Bola. Oh, pada saat di Biang Bola. Waktu Biang Bola degradasi. Iya iya, unik tuh soalnya. Soalnya kan materi pemain sudah bagus. Iya, bagus. Tapi nggak tahu kenapa malah sial ya, malah degradasi. Nah, saat itu dipanggil timnas langsung kepilih nggak? Alhamdulillah langsung kepilih SEA Games langsung itu 2017. Si Game tuh yang pelatihnya Vicky Herman bukan sih? Iya, cuman Coach Vic-nya nggak ikut jadi sama Coach Coach Yori. Yori ya, yang agak mirip gua ya. Semua pasti setuju. Yori van de Toren. Gua kalau manggil dia twin soalnya. Walaupun dia nggak nengok. Oke, itu perunggu ya. Oh enggak. Menang awal doang lawan Thailand. Oh iya, 4-2. itu kan salah satu sejarah lah karena menang lawan Thailand tapi malah nggak dapat medali sama sekali. Karena menang lawan Thailand 4-2, kesannya lawan Malaysia, Vietnam, Myanmar kalah. Malah kalah ya. Gitu. Di awal doang ya pada saat itu. Itu main di Malaysia kalau nggak salah. Iya, bener sih? Malaysia. Di Alam Shah Panasonic Iya, itu ya. iya. Dan itu sempat di awal tuh udah menjanjikan sebetulnya. Ada Ben Hart juga kalau nggak salah. Iya, Benny Iya Hartaro. Benny. Dan itu salah satu perjalanan. Setelah itu kan selalu dipanggil timnas atau Alhamdulillah kan dari 2017 panggil timnas itu ke Black Seal. Selesai Black Seal ganti pelatih itu ke AFF dulu, AFF 2017 tuh di Vietnam. Cuma nggak lolos grup. Terus main di Black Seal, ganti pelatih timnas Coach Ken. Alhamdulillah dipanggil lagi terus ya. 2018, 2019 gitu. Apa perbedaan pelatih lokal sama pelatih asing kan? Sebenarnya mungkin bukan salah taktik, mungkin pelatih lokal juga paham ya. Paham sama lah seperti pelatih asing taktik ya, paham sini gerakan taktik ini. Cuman mungkin lebih ke detail-detailnya sih, Bang. Oh gitu. Detailnya misalkan kita gerakan ke sini ya ada detail-detailnya gitu. Kalau disiplinnya? Ya sama mungkin disiplinnya. Lebih disiplin mana ya? Pelatih asing. Pelatih asing ya. Pelatih lokal masih ngasih excuse ya, ngasih. Iya. Tapi kan itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Pelatih lokal mungkin bisa membuat kita lebih nyaman gitu kan. Karena kan secara bahasa dan lain-lain, secara kedekatan juga segala macam gitu. Berarti pelatih pertama yang berjasa atau katakanlah yang menaikkan Subhan tuh Coach Panca Fauji ya. Coach Panca. Ya, sekarang DB Asia ya. DB Asia. Nggak ke DB Asia aja tahun depan. Kayaknya masih pengen melanglang buana dulu lah ya, karena memang melihat potensi yang ada sekarang. Nah, di timnas udah cukup reguler lah. Artinya menit bermain juga udah mulai banyak. Mungkin di awal-awal agak sedikit beda. Nah, sekarang kita bicara prestasi di klub. Pada saat milih BTS, kan tahu ya saat itu kan kumpulan pemain-pemain terbaik. Itu gimana tuh prosesnya pada saat pindah ke BTS? Waktu itu kan lagi seleksi timnas AFF 2018. Terus akhirnya ada keputusan bersama bahwa Subhan keluar dari Black Seal. Dan dari situ ada beberapa tim juga yang nawarin, cuman melihat keseriusan atau gimana BTS. Jadi ya terus ada teman juga kan kayak Iqbal, Andrew, Sony, Nazil yang pernah membawa medali emas PON Jawa Barat ya. Iya, sama. Betul. Nah, di situ tanya-tanya ke Iqbal dan akhirnya ya udah bismillah ke BTS dan alhamdulillah juga ya salah satu keputusan terbaik lah dari Subhan gitu. Iya, tapi di BTS pada saat bersama coach Hector Suto menit bermainnya itu tidak terlalu banyak. Apa yang salah dari Subhan atau yang salah dari tactical? Atau yang mungkin Hector Suto tidak melihat potensi yang dimiliki oleh Subhan saat itu? Kalau mungkin salah satu faktornya juga karena di posisi Subhan pivot itu kan banyak ada pivot pemain asing, ada Samuel, ada Al-Fajri, ada Andrew, Sauki juga bisa di pivot gitu. Jadi coach Hector lebih banyak pilihannya di posisi pivot gitu. Cuman ya mungkin Subhan mungkin dari taktik atau defense-nya mungkin ada sedikit hal yang kurang dari teman-teman lain, jadi ya mungkin ya itulah keputusan Coach pelatih. Hector, ya. Tapi Subhan nyaman gak sih kalau nggak di pivot? Let's say misalnya balik lagi ke anchor atau ke flank? Karena sudah terlalu lama itu Bang. Di pivot ya mungkin pengennya pivot. Pivot ya. Karena kalau gue sebagai pelatih ya, gue melihat potensinya Subhan ini
bisa versatile ya, universal player sebetulnya. Setidaknya dengan kekuatan kaki kiri bisa main di flank kiri atau flank kanan ya, artinya untuk karena kan cut inside tiba-tiba shooting kan, itu kan salah satu kelebihan dari Subhan gitu. Dan kalau di pivot secara postur itu akan sangat berpengaruh. Itu yang kadang-kadang suka kita sayangkan ya, kita kalau postur-postur tinggi pivot di Indonesia paling Evan. Dulu ada Sahidan. Ya setidaknya yang mereka secara badan kan untuk protect ball jauh lebih ini. Makanya kan Subhan kan tipe pivot yang moving ya, yang bergerak, yang turning segala macam. Nah, itu mungkin yang membedakan. Dan kemudian Berkah datang. Itu yang pengen minjem memang pihak Pendekar atau memang dipinjemin? Kayaknya mungkin Pendekar lihat apa situasi Subhan juga kali. Dan Subhan juga ada pembicaraan keinginan Subhan pengen dipinjemin aja dulu, maksudnya Subhan pengen cari menit bermain dulu. Betul. Gitu karena kan di putaran 1 ya Bang Donzol tahu sendiri dan percaya diri Subhan juga down sempet drop ya. Iya, sempet drop gitu. Jadi Subhan pengen balikin kepercayaan diri Subhan akhirnya, dan mungkin Pendekar yang tahu situasi itu ya langsung ngambil ya, yang hubungi gitu ke lalu itu Coach BW langsung atau Papata? Bang Atta langsung Subhan lagi Surabaya langsung telepon gitu. Oke, gitu. Terus ditanyain gimana situasinya, ya Subhan bilang ya Subhan pengen inilah pinjemin dulu gitu atau keluar dulu karena pengen menit bermain. Dan nggak perlu dijawab, kabarnya Subhan juga prosesnya itu juga ada semacam loan fee-nya namanya gitu. Kalau kita main Football Manager, ya itu luar biasa sih. Kalau artinya ini harus harus kita bicara bahwasanya ini industri ya. Kalau futsal mau jadi industri, hal seperti itu harus diatur dengan baik. Dan ini luar biasa antara Pendekar dan Bintang Timur Surabaya. Masih ketemu ya Pendekar Bintang Timur Surabaya? Iya, nanti di Surabaya seri terakhir. Iya, itu akan menjadi pertemuan yang agak-agak gimana gitu ya. Dan sangat, apalagi Bintang Timur Surabaya masih berpeluang untuk menjadi juara. Itu yang mungkin kalau Coach Donzol bilang akan sangat menarik pada saat pertemuan Pendekar United menghadapi Bintang Timur Surabaya. Nah, terus Coach BW gimana? Nyaman? Ya Coach BW karena kan pernah sama-sama juga di Timnas 2018, sudah saling kenal, saling tahu, dan ya alhamdulillahnya pas Subhan masuk Pendekar ya cocok gitu. Coach BW sama-sama saling membutuhkan juga gitu untuk mengangkat prestasi Pendekar dan gitu kan. juga Bang BW juga bantu Subhan juga gitu untuk nemuin percaya diri lagi. Iya. Karena emang BW itu agak kebapaan emang. Gue kenal udah sangat lama banget ya, kekakaan. Nah, BW udah oke. Bang Atta udah oke. Bagaimana dengan situasi pemain yang notabene banyak pemain Makassar? Kita tahu pemain Makassar keras, ya kan? Mereka kalau satu tim udah dah kayak Permata Indah Manokwari sebelum-sebelumnya kan, atau Pinky Boy sebelumnya. Itu adaptasinya gimana, Han? Pernah satu tim sama siapa aja di situ? Di situ pernah satu tim liga ya maksudnya? Atau liga atau timnas juga? Satu tim kayaknya belum ada. Vanper belum pernah. Belum pernah. Di timnas. Iya, di timnas sama pernah. Vanper sama pernah timnas. Ya, Vanper ya. Kalau sama yang lain mungkin satu tim liga belum. Belum ya. Kalau Tarkam pernah lah ya. Tarkam. Ya kalau libur kompetisi kan. Dulu kan kita kan kalau libur kompetisi ya udah. Lama kan dulu libur kompetisi 6 bulan gitu. Udah Kalimantan, Sulawesi udah muter lah ya, kadang-kadang ke Papua juga. Nah, lalu datanglah pemain asing. Neto udah awal. Dan datang seorang superstar futsal dunia, yaitu Ricardinho. Tahu nggak Ricardinho bakal datang sebelumnya? Pas awal pindah ditawarin ke sini, terus pindah ke sini sama sekali nggak tahu gitu. Nggak tahu ya? Karena sebelumnya kan ada Neto dan Ali Ibrahim kan. Betul. Taunya mereka berdua lah. Pas kesini tiba-tiba Ali kan keluar. Terus ya ada pertanyaan juga siapa pemain asing gitu. Cuman pas ketemu Bang Atta ya suka nanya juga gitu, Bang siapa satu lagi gitu. Atau Bang Atta ya dibocorin ya 80% lah gitu. Subhan juga awalnya nggak nyebut nama. Ya udah tahu, udah ada rumor-rumornya gitu di tim itu. Di tim itu udah ada rumor. Subhan awalnya masa sih Ricardinho gitu datang ke Indonesia terus main satu tim gitu kan. Subhan nggak tahu juga, tiba-tiba proses beneran ternyata.
berkah juga, salah satu berkah juga buat Subban. Kalau jadi Atta gue langsung bilang, kalau misalnya Subban nanya siapa nih pemain asing satu lagi, gue akan bilang Coach Justin. Nggak, kan pada saat Ricardinho akhirnya deal, tapi belum datang. Iya. Apa yang dirasain? Awalnya sih yang dirasain satu luar biasa ya Bang. Iya, Cuman di lain hal ada pikiran juga ada gitu. rasa takut nggak sih? Ada rasa grogi, Khawatir takut gitu karena ya? kan kita tahu Ricardinho pemain terbaik dunia gitu. Nonton cuma di YouTube doang. Iya, terus dia main sama pivot-pivot yang kelasnya Cardinal, Solano, kayak gitu kan otomatis Subban kan berpikiran, wah gimana Takutnya caranya? ekspektasi dia, Iya, ekspektasi dia kan gimana caranya Subban ngimbangin dia, terus minimal ya bisa ngimbangin dia lah istilahnya. Minimal nggak nyusahin lah. Nggak nyusahin dia gitu kan, nggak bikin dia geleng-geleng kepala gitu kan. Iya. Nah, ada pikiran gitu, grogi, takut. Cuman pas hari pertama dia datang, Subban langsung nanya ke dia, Ricardinho, apa yang kamu pengen dan kamu butuhin dari saya sebagai pivot, kata saya gitu kan, saya tanya. Karena kan saya pengen lah saya istilahnya bantu dia gitu. Dia malah jawabnya, kamu gak usah mikirin itu, katanya, kamu gak usah takut salah, gak usah mikirin saya yang bakal adaptasi sama permainan kamu, katanya. Oh ya udah dari situ kan, ya udah gitu, Subban gak mikirin apa-apa lagi, ya udah main sesuai Subban main aja. Merinding denger ya. Baik Artinya banget ya, segitu down to earth-nya dia. Iya. Pertama kali latihan gimana tuh dia sikapnya? Iya, wah pertama kali latihan udah langsung kocak sih Bang, udah nggak ada diem-diemnya, dia langsung malah dia yang paling aktif gitu sama dibanding teman-teman latihan ketawa-ketawa terus ya. Lucu banget lah gitu. Dia nyalamin semua ya. Ih, parah. Orang yang lagi ngikat tali sepatu juga didatengin, disalamin sama dia. Luar biasa lah attitude-nya. Iya. Jauh banget ya maksudnya. Kadang kita mikir dia kelas dunia gitu kan. Kalau mau songong juga masih sah ya. Benar nggak sih? Kalau mau dia sombong dia masih sah, dia udah pernah juara Piala Dunia. Dia pemain terbaik dunia yang tidak merasa dirinya pemain terbaik dunia gitu. Dia selalu bilang, misalkan Subban sendiri kan di sini kadang Subban ada nggak enakan, misalkan ada sesuatu yang kurang mengena di dia gitu dari berbagai hal apapun. Subban, Ricardinho, kamu nggak apa-apa kayak gini. Dia bilang, Subban, saya superstar itu di media dan masa lalu, katanya. Sekarang saya di sini lagi sama kayak kalian. Wah gila kata Subban. Dia merinding gila ya, benar-benar ini Ricardinho loh yang ngomong. Iya itu. Itu yang kadang-kadang suka gua tuh kan udah keliling Indonesia. Bang, silakan. Udah keliling Indonesia, udah ngelihat berbagai macam bentuk pemain, dari yang jago biasa aja, dari yang belagu banget, ada yang down to earth segala macam tuh. Gue begitu ngelihat kan waktu ke My Futsal tuh, iya pernah pagi-pagi terus ngelihat dia yang sangat humble gitu, itu luar biasa sih. Dan akhirnya itu di luar lapangan. Di dalam lapangan gimana? Pada saat pertandingan pertama ya, kita tahu pada saat di Pontianak kalah dulu 3-0. 3-0 waduh. Itu kan kocak mainnya. Jujur ya. Iya, babak pertama. Di luar Ricardinho semua kocak mainnya. Iya. Dan babak kedua bisa membalikkan keadaan. Dan apa yang diucapkan dia pada saat dia di time out itu? Pas babak pertama itu ya memang ya mungkin Abang bisa lihat sendiri kan, kita semua belum dapat, terus mungkin masih ada nervous, grogi segala macem gitu. Dan kalau dari Subban pribadi, karena Subban satu paket sama Ricardinho, istilahnya bola tujuan dari Ricardinho ke Subban gitu. Kan Subban ya masih banyak kesalahan, masih banyak ini gitu. Cuman pas di babak kedua dia di ruang ganti itu dia ngomong, percaya, udah nggak ada yang nggak mungkin gitu, percaya. Tapi maksudnya pemain lain masih nunduk gitu. Nah, dia nggak mau, jangan nunduk, udah masih 3-0, kita masih bisa, kata kita masih bisa gitu. Bahkan pas mau masuk babak kedua di lapangan, Subban kan di lapangan masuk tuh mau kick off. Subban kayak, Ricardinho 3-0 3-0 gini main kayak gini. Dia cuma jawab, no problem my friend, believe, katanya, nggak apa-apa temanku, percaya, kata dia gitu. Ya udah dari situ Subban yang tadinya gini, oke siap lagi, dan bener aja gitu ya, alhamdulillahnya bisa nyeriin gitu. Itu nyetak gol ya? Ricardinho nyetak, Subban yang terakhir kan, yang dari power play ya. Iya, Subban. Sudut sempit tuh. Pandega juga nyetak gol kalau nggak salah. Nyetak yang pertama kan, yang pertama, terus Ricardinho yang kedua, yang tepuk. Lalu Subban di power play, dan itu 3-3, itu sebuah comeback yang dramatis sih. Karena gimana juga Cosmo ya saat itu. Cosmo kan salah satu 3 besar ya. Yang notabene di atasnya Pendekar secara klasmen saat itu. Dan selanjutnya
pertandingan selanjutnya tuh diisi dengan kemenangan. Imbang lagi tuh lawan Black Steel. Iya. Gue nonton. Lu tahu gue nonton? Di atas ya? Iya. Sama Atta. Oh, Iya, sebelahan Oh sih. iya ada sempat ada di Iya, tapi video cuma siapa? babak pertama aja di situ soalnya tim kontennya banyak banget. Udah sama kayak Pak Iwan Bule tadi di sini. Jadi gol pertama Subhan cetak gol dari Cardio, tapi ada gerakan di Cardio yang sangat luar biasa. Iya. Yang membuat kalau nggak salah Ardian Sanur aja Anca apa ya? Kayaknya Atau bukan. Anca tuh yang jaga Subhan. Adom apa Sani ya? Iya, Sani ya Adom kayaknya. Ditekuk kayak gitu. Iya, Padahal dia cuma bergerak ditekuk badan sedikit doang. gitu, iya. Yang jaga Subhan juga lost control dan gol pertama itu gimana tuh? Itu sering terjadi di latihan. Jadi kalau kita untuk posisi pivot itu istilahnya bola gimana pun kita harus selalu siap gitu. Karena kadang yang kita nggak expect bola itu bakal sampai ke kita, sama Ricardinho itu bisa gitu. Itu dia. Iya. Itu dia. Kadang-kadang sesuatu yang hampir nggak mungkin gitu dilakukan sama pemain-pemain kita, itu dilakukan sama dia dengan sangat mudahnya gitu. Iya. Padahal kalau yang gol pertama lawan Black Steel itu kalau dilihat secara detail itu gerakan dia cuma dikit nekuk bola sedikit ke sini, tapi yang angkornya jadi berubah gerakan, jadi pas passing ke Subhannya kosong. Ya detail-detail kayak gitulah Bang. Luar biasa Bang. Itu gue sampai bengong sih. Gue bilang gila nih orang nih betul-betul sampai terus ngelihat siaran ulangnya kan, maksudnya di YouTube segala macam. Emang beda sih kelasnya gitu. Dan 2 gol ya saat itu ya? 2 gol cuman. Gol kedua juga ya? Iya, gol kedua. Dan skor 3-3. 3-3. Dan pertandingannya sangat dramatis. Pernah nyeriin 3-3, Iya. ya kan? Dari power play juga diseri 3-3 dari power play juga, dan itulah futsal ya. Pertandingan futsal. Sepersekian detik jadi gol segala macam. Tapi prestasi bagus lah. Cosmo dan Black Steel gimana juga kan 3 besar. Iya. Nahan imbang mereka sebuah hal yang sangat positif. Setelah itu kan selalu menang. Sudah berapa gol dicetak sama Subhan? Putaran 2. Putaran kedua. Pendekar 9 gol. 9 dari 7 kali main. Iya. Artinya setiap main minimal 1 gol. Itu berarti kan pembelian atau peminjaman yang sangat positif ya bagi Pendekar United. Nah ini kadang Bang Dozol juga bilang kalau sebuah tim mau berubah secara prestasi di babak kedua, di putaran kedua, itu bagaimana jendela transfer itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Pernah nggak sih ditransfer pada saat putaran kedua? Baru kali ini. Iya. Karena emang berada di klub yang skuad mewah. Iya. Dan harus bersaing, di mana pilihan pelatih juga menentukan, bukan bicara kualitas, tapi selera. Iya. Ya karena kan kalau Bang Dozol sih yakin sebetulnya antara Subhan atau atau Samuel Eko itu secara kemampuan tuh beda-beda tipis lah. Tinggal bagaimana selera pelatih aja. Oke, nah lanjut nih Han. Pendekar United 7 kali main 9 kali mencetak gol. Iya. Nah, kan statusnya peminjaman. Iya. Kira-kira masih pengen nggak misalnya ke depannya masih di Pendekar United? Waduh. Nggak bisa dijawab ya? Nggak bisa jawab kalau itu Bang. Gimana rezekinya aja ke depan gitu. Tapi nyaman di Pendekar? Nyaman Bang. Nyaman ya? Nyaman ya. Fasilitas aman? Aman ya semuanya. Apa bedanya di Bintang Timur Surabaya sama di Pendekar? Secara fasilitas sama nggak? Ya ada perbedaan juga, cuman ya sama-sama nyaman gitu Bang. Teman-temannya semuanya timnya nyaman gitu. Cuman, manajemen. Ya, artinya kan gini, kita tahu lah ya, dari 12 tim ini kan nggak semua fasilitasnya bagus. Pasti ada lah yang di bawah standar. Kalau Bang Dozol bilang kan Papata ya, Atta Halilintar membangun kayak lapangan kecil di kantor. Terus juga ada gym juga. Iya. Itu emang khusus buat pendekar atau? Iya, khusus buat pendekar, tempat gym, lapangan. Memang selain Bang Atta suka futsalan sama orang kantor, memang ya buat pendekar juga gitu kalau latihan, kayak latihan gym, latihan fisik kayak gitu di situ. Dan ya salah satu fasilitas yang anak-anak suka gunain sih, misalkan gak ada latihan, anak-anak ke kantor nge-gym kayak gitu sih. Dan sangat menyenangkan ya karena di mes ya. Mesnya di situ ya? Mesnya enggak di mes. Jadi beda tempat. Cuman dekat, jalan kaki. Jalan kaki bisa dekat. Oke. Nah, setelah ada di Pendekar, kontraknya di BTS itu berapa lama sih?
Kontraknya sampai tahun depan, sampai April apa? 2023 April Iya, 2023. iya, kayaknya April Berarti atau Mei. kalau seandainya selesai kompetisi dan BTS akan ikut ke AFF antar klub, itu bisa ikut ya? Ya tergantung Iya, pelatih. maksudnya kalau misalnya secara status masih bisa ikut Iya, ya. tapi Karena kan masih under kontrak Iya. soalnya. Dan Han, kan kita kan Indonesia kan tahun ini kan akan bermain di AFF Iya. dan juga di AFC. AFC. Ada target ke sendiri gak sih untuk di AFF dan AFC? Hampir menang loh kemarin. Nangis gue. Nangis gue beneran. Iya. Kagak menang tuh gue nangis gitu loh. Kalau Suban kan kemarin 2 pegelaran AFF dan SEA Games kan belum rezekinya lagi masuk timnas kan. Jadi ya pastilah ada keinginan Ya. Dicoret Dicoret ya kemarin ya? waktu AFF nggak kepanggil seleksi, waktu untuk SEA Games coret. Dicoret ya. Cuman untuk AFC untuk selanjutnya ya dengan salah satu move Suban ke Pendekar ya pasti ada salah satunya juga target dan harapan pribadi untuk ya bisa main AFC. Cuman kan kembali lagi ke gimana kerja kerasnya Suban lagi ke depannya, gimana pilihan pelatih lagi gitu. Tapi ya kalau dari Suban selalu pengen masih punya harapan gitu. Iya. Kalau Neto gimana sih? Kayak pemarah ya. Tapi kan dia tuh suka bercanda ya. Iya, lawak juga dia. Salah satu kualitas terbaik juga di Indonesia. Iya. Secara apalagi dengan posisi anchor, postur tubuh ya 180 cm, tentu menjadi sebuah kelebihan. Apalagi kaki kirinya sangat luar biasa juga. Kalau melihat Neto kayak gimana? Kalau melihat Neto memang kan dia angkor kaki kiri dan Suban juga pivot kaki kiri. Mungkin secara chemistry. Bukan chemistry, angkor kiri ke pivot kiri kan biasanya angkor passing ke kaki kanan kan gitu. Cuman kan Suban angkor kiri, pivot kiri. Cuman pas di latihan ternyata trupas dia passing dia gila gitu. Ajaib juga tuh. Iya. Jadi kadang Suban backdoor ke sini tiba-tiba dia bisa passing ke sini. Jadi ya bagus juga Neto gitu. Terus ngotot keras juga kan karena badannya kuat betul. Juga tinggi karena emosional juga sih sebetulnya. Iya, karena emosional. Suka berantem dulu waktu di Paraguay juga. Kalau lawan Brazil negara nenek moyangnya tuh dia kan dia lahir di Brazil. Tapi Bang Nozol udah lihat dia saat di Pelindo kan. Oh iya. Tapi Pelindo kan gemuk, saat di Pelindo dia gemuk. Sekarang kan badannya udah fit banget. Sayang ya dia nggak bisa main pada saat di putaran pertama di Pontianak. Kalau ada dia mungkin agak sedikit beda. Karena gimana juga dia punya kekuatan untuk membantu Pendekar United tentunya. Nah, Han, timnas targetnya bisa lolos, bisa bawa prestasi segala macam. Yakin gak Han setelah apa yang Suban lakukan di Pendekar United nih, Hasim Zadeh nih bakal ngelirik Suban? Orang-orang Bandung ini, pemain Bandung ini kadang-kadang suka percaya dirinya tuh kurang. Kadang-kadang mereka tuh suka nerimanya aja nih. Karena Panca Fauji orangnya kayak gitu, jadi semua didikannya sama. Ya kalau Suban nggak tahu Bang gitu Bang. Ya maksudnya ya bekerja keras aja. Balik lagi ke diri Suban pribadi kan apapun yang hasil di depan kan tergantung Suban pribadi. Kalau Suban kerja kerasnya benar-benar ya pasti ada hasilnya gitu. Tapi kalau Subannya malas-malesan ya mungkin nggak dapat lagi sesuai harapan gitu. Iya. Dan sebetulnya sih udah prestasi terbaik untuk Liga Indonesia ada di klub peringkat apa? 3 di BTS. Udah pernah medali emas PON, tinggal juara aja. Ya, amin. Dan mungkinkah terjadi ya kalau tahun ini kayaknya agak sedikit berat ya, kecuali peluangnya ada di BTS dan Black Steel soalnya. Kalau untuk Pendekar mungkin kalau untuk juara udah hampir tidak mungkin. Tapi kalau misalnya untuk next tahun berikutnya usia masih 28 tahun ya. 28 tahun. Artinya masih usia keemasan seorang pemain futsal sebetulnya. Ya kita lihat di Maria 39 masih bagus kok. Ricardinho 36 masih gila. Itu dia. Rencana sampai main futsal sampai umur berapa? Pengennya mah Bang sampai 40 lah, 37 kayak pemain-pemain asing yang di sini kan. Umur udah gitu tapi masih fit ya pengennya Suban kayak gitu. Iya, soalnya di Indonesia tuh umur 30 kadang-kadang sudah mikirin kerja soalnya. Ya itu yang terjadi kan. Kita lihat bagaimana Saidan Salubis juga udah kerja, ya posisinya emang udah enak. Di kantornya juga udah enak, tapi kembali lagi usianya masih kelahiran tahun 92, at least 30 tahun. Seharusnya masih bisa bersaing gitu. Bayu Saptaji juga 30 tahun gitu dan gue melihatnya sih ini emang permasalahan di Indonesia pada saat pilihan hidup ya. Iya. Apalagi tahun ini mau nikah ya. Iya Bang. November ini ya. Insyaallah luar biasa. Siap-siap hari patah hati apa tadi Sindang Sari. Oke, Han. Setelah dari kita bicara
Pendekar lalu nanti ke BTS. Masih ada rencana untuk melanglang buana atau mau kembali lagi ke kota Bandung? Pastilah suatu saat ya Bang, pengen main lagi di kota kelahiran lagi suatu saat nanti gitu, sama teman-teman Bandung juga. Terus di tempat kelahiran ya pasti pengen ada lah Bang. Cuman ya kita lihat waktunya nanti gitu. Iya, karena tenaganya juga masih dibutuhkan, maksudnya masih bisa bersaing untuk di klub-klub yang lain ya. Ya klub FKB atau klub Basel Bandung belum jadi klub papan atas lagi nih soalnya nih. Mudah-mudahan kedepannya ada lagi. Iya. Atau emang kalau di sana gajinya dikasihnya kecil? karena gini, kalau Bang Nozul bilang untuk kualitas orang-orang Bandung, kreativitas segala macam kayak penyanyi atau apapun itu Luar biasa. pada bagus-bagus, Iya, tapi potensinya. mereka nyari duit juga di Jakarta. Karena emang kalau nyari duit di Bandung susah. Benar ya? Karena dulu sekali ya Bang Nozul pernah ditawarin ngelatih di salah satu klub Bandung. Tapi pas ngeliat angka yang ditawarkan PR banget. Karena memang ya nggak tahu, mungkin di sana untuk bos-bos futsalnya mungkin untuk spend money-nya masih belum berani mungkin gitu. Karena kan dulu kan kalau Tarkam di Bandung ya dikasih makan aja udah alhamdulillah ya. Itu yang terjadi sering didengar, bahkan pelatih-pelatih almarhum Bonsu juga bilang, aduh kalau ngelatih mah enakan di Jakarta, kalau di Bandung mah ya dikasih ucapan terima kasih sama kasih makannya udah alhamdulillah kayak dulu nggak tahu sekarang. Mudah-mudahan lah kedepannya kan dengan Bandung banyaknya potensi pemain muda yang bagus-bagus. Banyak. Mudah-mudahan kedepannya ada wadah di Bandung sendiri Itu ya Bang. dia, sebetulnya masalahnya kurang bos doang. Kurang bos yang secara salary akhirnya anak-anak Bandung nggak perlu merantau. Karena gimana juga merantau kan juga gara-gara gaji juga pasti. Kita nggak bisa memungkiri bahwasanya memang kayak BTS itu pasti gajinya bagus, Black Steel pasti gajinya bagus. Nggak tahu ya kalau yang sekarang, karena yang sekarang katanya agak-agak goyang. Lalu kayak Cosmo juga ya bagus gitu. Karena kan nggak semua klub juga digaji dengan di atas rata-rata seperti itu. Emang kalau pemain timnas tuh gajinya berapa sih, An? Waduh Bang. Alhamdulillah cukup lah Bang. Cukup ya. Cukup, ini jawaban nabung, buat diplomatis. nikah, Sebetulnya gue tahu apa yang mau dijawab sama Suban sebetulnya. Tapi memang agak susah ngulik soal gaji, itu sensitif soalnya. Bagi pemain-pemain kita tuh sensitif dan itu kayak nggak enak aja gitu kan. Takut. Padahal di luar terbuka ya gitu. Iya, di luar terbuka. Ya mungkin takut nraktir mungkin. Dapat calon istri orang Bandung. Bandung juga. Udah pacaran berapa lama? Setahun setengah lah. Ya, tipe cowok setia. Soalnya LDR ya, LDR juga. Pemain futsal juga? Bukan. Waktu mahasiswanya dia main basket di kampusnya. Oh, oke. Atlet ya. Kalau dua-duanya atlet enak, jadi saling mengerti lah kondisi masing-masing. Oke, ada pesan nggak kira-kira? Maksudnya gini, kalau kita bicara tadi kan Suman bilang banyak potensi anak-anak Bandung. Kita bicara lingkupnya lebih gede lagi nih, ya di Indonesia lah. Suban ini kan gede di Tarkam. Maksudnya banyak main di klub-klub aja kan. Tadi kan CA2, Futsal Kota Bandung, itu kan bukan yang langsung tiba-tiba Suban nongol ada di FKB gitu aja gitu kan. Apa sih kira-kira pesan yang bisa Suban sampaikan kepada pemain-pemain muda terutama? Kan beda ya. Suban tuh mungkin 2013 ya, 2012 2013 ya main futsal yang baru kelihatan ya. Tapi kan di situ kan merintisnya. Itu gimana dengan anak-anak sekarang yang YouTube udah Vibe-nya udah banyak, segala macam arah untuk mau ke Liga Pro, ada lewat Linus, ada Pordas, ada PON. Gimana Han? Ada pesan nggak kira-kira buat? Iya, untuk anak-anak muda, maksudnya dengan sekarang keadaan futsal sekarang ya Bang, vibes-nya terus wadah-wadah futsal dan di media juga segala macam futsal udah mulai naik ya. Kalau memang mau fokus di futsal ya jangan setengah-setengah gitu Bang. Jangan langsung kerja keras, jangan pernah menyerah, terus jangan menyerah karena ada sesuatu hal omongan yang gak enak kayak gitu. Jadi terus fokus aja sama tujuannya gitu, karena insya Allah kalau kerja keras apapun bidangnya, apalagi futsal, insya Allah ada hasilnya gitu. Jangan baper ya. Ya benar ya, jangan baper karena kan misalnya kayak Suban juga pernah gagal. Suban bilang soal seleksi, tapi ternyata Suban justru menemukan tempat lain kan gitu. Karena kalau kita
ada banyak pintu sih untuk Iya, bisa meraih sukses. Apalagi sekarang banyak sekali kan wadahnya di futsal ya Bang. Betul. Jalur-jalurnya gitu. Ya, mungkin dari akademi, terus juga ada Porda, Porprov, Linus segala macam, dan bahkan kalau Coach Donzo bilang Jabar salah satu provinsi yang secara kompetisi sangat baik ya. Jenjang usianya AFP-nya sangat jalan gitu, dan itu kan memudahkan pemain-pemain asal Jawa Barat untuk bisa naik. Banyak ya pemain asal Jawa Barat yang kemarin kalau PON Suban kan PON Jawa Barat ya waktu yang tuan rumah 2016 ya. Kalau yang 2020 kemarin kan kayak Reza Gunawan, Ais, Rizky Xavier segala macam itu kan udah membuktikan lah ya bahwasanya mereka pun pantas menjadi generasi selanjutnya. Dan luar biasa obrolannya, dan gue sangat suka part of pada saat Suban bicara soal Ricardinho. Ya, Suban nih soalnya nggak enakan kalau misalnya ngomong tolong attitude pemain yang lain nyontoh Ricardinho. Jadi cukup gue ngomong aja. Jadi gue melihat terbukti dari omongan Subhan terkait dengan Ricardinho bahwa pemain kelas dunia aja merasa itu adalah masa lalunya. Ya sama, kita tuh juara tuh kemarin. Ya kita pernah juara kemarin. Bagaimana sekarang kita mencetak prestasi lagi tentunya. Dan kali ini banyak pelajaran yang sangat berharga. Kali ini nggak banyak ininya ya gue, karena Subhannya ya maksudnya kalau kemarin kan sama Bayu Simara, wah elah mulutnya sampah tuh sama orang. Oke, Subhan, thank you. Iya. Makasih banyak kan. Juga, Bang. Ya, jangan lupa like, comment, and share, subscribe YouTube channel dari Skor Indonesia, juga follow Instagram Subhan @subhanfaidasa. Iya. Ada adiknya ya? Ada Habibie Faidasa. Habibie ya. Main lagi di Liga apa? Enggak, tahun ini enggak. Tahun ini ya. Mudah-mudahan tahun depan Amin, siapa tahu amin. bisa satu tim juga sama kakaknya. Beda berapa tahun? Beda 4 tahun. Dekat lah kalau betul. Ya, jadi jangan lupa juga follow Instagram Subhan @subhanfaidasa, @donzol juga perlu kayaknya. Ya, mudah-mudahan sukses ya buat Amin, ya karirnya. Allah. Amin. Timnas Makasih. bisa bawa juara AFF. Amin. ya Allah. Juga lancar sampai hari H. Amin. ya Allah. Ya, diundang nggak Coach Donzol? Diundang. Diundang Bang. ya, November ya. Ya, karpet merah, Maaf. Waduh, bisa. Oke, gue Doni Zola, pamit, ciao.